Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk merenungkan firman-Mu bersama-sama. Tuhan, kami mohon hikmat penyertaan-Mu yang daripada Roh Kudus. Kami mohon tuntunan-Mu supaya kami dapat mengerti, melakukan firman-Mu di kehidupan kami. Hamba-Mu adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah dan rapuh. Tuhan juga berkati dengan hikmat-Mu, tuntun dengan Roh Kudus-Mu supaya apa yang dikatakan, apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bisa menjadi berkat bagi umat di tempat ini. Kami sudah berdoa Tuhan, haleluya, amin. Ibu dan Bapak sekalian, kita buka 1 Raja-Raja 3 ayat 15. Saya mau mengajak kita semua untuk membaca bersama-sama. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat kedua dan seterusnya. Siap ya Bapak Ibu? Siap? Ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15 di bawah judul perikop Tuhan berkenan atas permintaan Salomo. Salomo menjadi menantu Fir'aun, Raja Mesir. Ia memperistri putri Fir'aun dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan serta tembok sekeliling Yerusalem. Salomo mengasihi Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya saja ia masih mempersembahkan kurban sembelihan dan dupa di tempat-tempat pemujaan. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberinya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti yang terjadi hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman. Hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang telah Kau pilih, umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umat-Mu yang besar ini? Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau. Juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Selain itu, jika engkau hidup menurut jalanku dan memelihara segala ketetapan dan perintahku seperti Daud ayahmu, maka aku akan memberikan umur panjang. Lalu terjagalah Salomo, ternyata itu mimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, ia berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kita semua. Haleluya.
Selamat pagi. Sampurasun. Tema kita pada pagi hari ini adalah hati yang bijaksana. Hati, Ace of Hearts. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 hingga yang ke-15. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama belajar dulu nih, belajar sejarah. Karena sejarah manusia sejarah yang panjang, dipimpin banyak orang. Saya mau mengambil 3 tokoh. Satunya fiksi. Yang pertama, ya ini. Ada yang tahu orang ini siapa? Ya, Pak Kumis ya, Adolf Hitler. Ini ya, saat kita sekolah pasti kita belajar tentang Hitler, bagaimana dia memimpin Nazi pada saat itu. Hitler adalah orang yang pandai, Bapak Ibu, pandai berretorika, memberikan pidato yang berkarisma, menggugah selera umatnya, rakyatnya di Jerman pada saat itu. Dia juga pasti kita tahu memiliki kemampuan intelektual yang sangat baik. Jadi pintar orangnya. Tidak hanya berkata-kata tapi otaknya juga pintar. Dia merangkak dari kemiskinan, Bapak Ibu. Dia dahulu ditolak di sekolah seni kalau nggak salah. Dan berhasil mencapai posisi yang paling tinggi di Jerman pada saat itu. Dan dia juga orang yang bertanggung jawab sebagai diktator atas kematian kurang lebih 11 juta orang, gitu ya. Dan banyak dari mereka adalah orang Yahudi. Peristiwa ini disebut dengan Holocaust. Nah, yang kedua, ini ada yang tahu? Enggak ya? Karena saya sering mengatakan saya suka nonton film dan series. Ini adalah satu tokoh di Game of Thrones. Namanya Tywin Lannister. Dia pemimpin yang sangat cerdas juga dalam strategi perang, politik, dan pemerintahan. Dia akhirnya keluarganya itu menjadi kekuatan yang paling kuat di dunia Game of Thrones. Tapi karena dia itu mungkin terlalu pintar begitu ya, sehingga tidak memiliki empati terhadap orang lain. Dia tidak peduli akan keadaan orang lain. Jadi dia mempertahankan kekuasaannya dengan cara menebarkan ketakutan kepada orang-orang di sana. Akhirnya dia dibunuh oleh putranya sendiri, Bapak Ibu, dalam cerita itu. Seorang dwarf namanya Tyrion. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan, kemampuan kita memiliki strategi dan lain seterusnya tidak menentukan kita menjadi orang yang bijak juga. Dan dia tidak bisa membangun hubungan dengan keluarganya yang baik. Yang ketiga, nah ini yang pasti kita semua kenal ya. Siapa namanya? B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie. Nah ini banyak cerita tentang Eyang Habibie ya Bapak Ibu. Saya yakin kita semua tahu dia, soal bagaimana dia sangat pintar. Dia memiliki IQ yang di atas rata-rata orang pada umumnya. Dia itu memerintah pada saat masa transisi pasca reformasi. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini, dia dalam tanda kutip digagalkan oleh lingkungannya, keadaannya. Karena para kandidat lain memperoleh dukungan politik yang luar biasa lawannya Habibie. Makanya dia tidak mau maju sebagai calon presiden kembali. Nah, yang menarik di sini kita merangkum sedikit, Hitler gagal memimpin karena dirinya sendiri, egois, narsistik, merasa superior dibanding dengan orang lain. Rasnya dia lebih tinggi daripada ras orang Yahudi pada saat itu, sehingga dia gagal. Yang kedua, Tywin gagal karena hubungan dengan keluarganya yang tidak baik. Tadi dia menebar ketakutan bahwa ketika ada orang yang mengganggu kekuasaannya akan dibunuh, dan nir empati. Yang ketiga, Eyang Habibie besar kemungkinan digagalkan oleh keadaan politik atau dipaksa untuk gagal begitu ya dalam kontestasi politik. Bukan faktor yang datang dari dirinya sendiri, dari lingkungan sekitar. Nah, apa sih yang bisa kita
sama-sama pelajari dari tiga tokoh ini. Kepintaran, strategi, dan kemampuan memimpin tidak otomatis menghasilkan kebijaksanaan. Orang yang pintar juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan atau memakai kepintarannya dengan tidak bijak. Semua itu menunjukkan kepintaran saja tidak cukup. Perlu diperlengkapi dengan hikmat dari Tuhan, hikmat Allah. Ada orang yang gagal karena karakter dirinya, dia gagal memahami dirinya. Ada orang yang gagal karena relasi. Ada orang yang gagal juga karena keadaan yang dia tidak dapat dikendalikan. Jadi butuh wisdom, hikmat, supaya dapat bijak melakukan sesuatu. Bijak berlaku sebagai manusia, bijak berkata-kata, bijak juga memutuskan sesuatu. Itu yang jadi penting. Nah, kita sama-sama belajar dari teks ini. Teks 1 Raja-Raja 3 ayat 1 hingga 15. Pertama-tama saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kira-kira ketika Bapak Ibu diberikan satu permintaan, apa yang akan diminta? Atau kira-kira ketika Tuhan ingin mengabulkan sesuatu dari kehidupan Bapak Ibu, apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan? Sambil mungkin merenungkan jawabannya, saya menemukan 2 penelitian gitu ya, survei yang kekinian atau terkini tentang jawaban akan pertanyaan itu. Seusia Salomo pada saat itu di Raja-Raja, 20-an awal tahun. Jadi ketika dilakukan survei ini kepada orang yang usianya dewasa awal, 20-24 kalau di sini ya, di berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia saja, yang jadi prioritas mereka ketika menjawab apa yang diinginkan dalam kehidupan mereka, yang pertama itu dan yang utama, keamanan finansial. Nah, ini materi, bisa punya duit banyak gitu ya, gampangnya mah. Dan yang kedua, kenyamanan di pekerjaan. Sangat wajar ketika banyak perkataan yang bilang in this economy, nyaman di pekerjaan itu penting karena sulit mencari pekerjaan lagi. Jadi ada 2 prioritasnya, keamanan finansial, materi, duit banyak, dan keamanan di pekerjaan. Nah, Salomo pada waktu itu memiliki jawaban yang berbeda, Bapak Ibu, dengan apa yang dikatakan oleh penelitian atau survei ini. Pertama-tama kita melihat dulu ketika itu Salomo harus menggantikan Daud yang meninggal. Dia usia yang sangat muda belia, dia mengatakan hal itu juga di teks. Jadi ayat 2 dan 3 awal ini memberikan penggambaran bahwa bangsa Israel masih beribadah, mempersembahkan kurban di tempat pemujaan. Demikian juga Salomo, dia masih beribadah di tempat pemujaan. Kenapa ini menjadi masalah begitu ya? Kenapa hal ini menjadi kekurangan di mata Tuhan? Karena tempat pemujaan pada saat itu bercampur, Bapak Ibu, Saudara, bercampur dengan pemujaan-pemujaan yang lain kepada dewa-dewa lain, Baal, Asyera, dan lain seterusnya. Karena di Ulangan kita ingat begitu ya, Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Tidak ada ilah lain di hadapanku. Ada di 10 hukum Tuhan. Nah, penulis ini menunjukkan pertama kali terlebih dahulu kekurangan Salomo dan bangsa Israel. Mereka masih bercampur ibadahnya. Pada akhirnya di teks paralelnya atau di 2 Tawarik 1 ayat 1 hingga yang ke-13 ini menggambarkan cerita yang sama gitu ya, ketika Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Salomo pergi ke Gibeon bersama beberapa orang, karena di Gibeon masih ada kemah pertemuan Allah yang dibuat oleh Musa. Nah, di sini menjadi penting Bapak Ibu, ketika Salomo sadar bahwa dia tidak memiliki tempat ibadah yang
proper untuk Tuhan, baik untuk Tuhan, dia pergi ke Gibeon. Di sana Musa meninggalkan tempat kemah pertemuan Allah. Alasannya kenapa demikian, Bapak Ibu bisa simak sendiri di 2 Tawarik 1 ayat 3 sampai 5. Di situ dijelaskan. Ini kisahnya sama. Nah, pada akhirnya ketika Salomo beribadah di Gibeon, dia dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meminta sesuatu. Kalimatnya begini, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Sama ya, ketika di awal saya bilang, apa sih yang Bapak Ibu inginkan dalam kehidupan ini? Jika diberikan kesempatan, sesuai survei, keamanan finansial dan kenyamanan di dunia kerja. Tuhan berkata-kata langsung kepada Salomo melalui mimpi yang sifatnya teofanik atau penampakan Allah dalam mimpi tersebut. Dan pada saat itu Salomo tidak langsung menjawab apa keinginannya. Tetapi Salomo mendahulukan sosok Daud sebagai teladan bagi dia dan menyadari kelemahan dirinya. Pada waktu itu, masa muda dan pengalaman yang belum banyak itu dilihat sebagai kelemahan. Salomo sendiri yang mengatakan, dan keteladanan Daud diutamakan, bahwa Daud adalah contoh bagi saya anaknya. Lalu ketika setelah mengatakan itu, apa sih yang Salomo minta gitu ya? Dalam perenungan kita, teks ini, Salomo meminta kepada Tuhan hati yang penuh pengertian. Ini juga menjadi penting ketika Salomo tidak meminta apa yang seperti anak-anak muda usia dia sekarang minta kepada Tuhan. Hati yang penuh pengertian, lev somea, bahasa Ibraninya. Jadi mengerti apa yang diinginkan oleh hikmat Allah, supaya dapat bertindak, berlaku bijaksana dalam kehidupan dia. Yang kedua, hakim atas umatmu. Jadi Salomo meminta kepada Tuhan supaya dia dapat berlaku adil. Dari sekolah minggu mungkin kita mengetahui ketika Salomo diperhadapkan dengan keputusan untuk memberikan bayi kepada siapa? Kepada 2 janda kalau nggak salah yang datang menghampiri dia. Jadi keadilan itu datang dari hikmat, yang buahnya adalah keputusan yang bijak dari Salomo. Yang ketiga, membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hikmat yang daripada Tuhan memampukan Salomo untuk memiliki putusan yang baik akan tindakannya. Dan pada akhirnya kita tahu sendiri ketika Salomo memimpin bangsa Israel, Israel masuk ke dalam masa jayanya. Israel sebagai bangsa menjadi bangsa yang berkembang pesat, besar secara ekonomi dan kekuatan militer, dipimpin dengan hikmat dan putusan-putusan yang bijaksana. Apa yang bisa kita sama-sama lihat begitu ya, dan pelajari ketika kita sudah merenungkan 4 tokoh ini, Hitler, Tywin, Habibie, dan Salomo. Yang pertama, Tuhan menghargai hati yang benar daripada permintaan yang egois. Tuhan menghargai hati yang benar daripada permintaan yang egois. Egois untuk siapa? Pastinya untuk diri kita sendiri. Hanya aku. Mendahulukan kehendak diri sendiri, tidak memperhatikan orang lain. Tuhan berkata bahwa Salomo tidak meminta umur yang panjang, kekayaan, ataupun kemenangan atas musuh-musuhnya. Tidak demikian, Bapak Ibu. Mungkin juga dalam kehidupan kita sehari-hari kita meminta Tuhan berikan saya mobil mobil Ferrari begitu. Tuhan berikan saya pekerjaan langsung jadi CEO gitu. Seperti drama-drama Cina yang kita saksikan. Jadi
pelayan tapi sebenarnya CEO gitu ya. Tuhan tidak memberikan kita kemenangan atas musuh-musuh kita. Misalnya ketika ada orang yang tidak kita suka, dia dicelakakan oleh Tuhan. Tidak demikian Bapak Ibu. Tidak serta-merta kita egois meminta ataupun mengatur Tuhan apa yang mau Dia berikan kepada kita. Jadi prinsip ini penting. Ketika seseorang menempatkan Tuhan dan tanggung jawabnya menjadi satu hal yang utama, dan keutamaan itu menjadi pertolongan bagi dia. Ini bukan berarti ketika kita meminta petunjuk Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, ada terusannya Bapak Ibu. Oh, ketika kita meminta hikmat, Tuhan akan menambahkan apa yang tidak kita minta. Itu motivasinya kurang tepat. Jadi mintalah hikmat kepada Tuhan supaya kita memiliki hati yang bijak, pure itu. Tidak ada yang lain. Dan akhirnya ketika Salomo tidak egois, ditambahkan kepada dirinya. Jadi sedikit rincian kekayaannya itu ada di 2 Tawarik 1 ayat 14 hingga 17. Itu ada sedikit rincian apa yang dimiliki oleh Salomo. Yang kedua, kebijaksanaan dimulai dari kesadaran atas keterbatasan sebagai seorang manusia. Ini juga penting. Teks ini tidak berawal langsung Salomo meminta apa kepada Tuhan, tetapi diperlihatkan dulu kekurangan dirinya apa, baru meminta kepada Tuhan. Tidak langsung tentang permintaan, tapi mawas diri. Kita belajar dari tiga tokoh tadi, Adolf Hitler, Tywin Lannister, dan B.J. Habibie. Hitler gagal memahami dirinya adalah ciptaan yang terbatas. Hitler merasa superior. Hitler merasa dirinya lebih daripada orang lain. Hitler merasa dunia berpusat pada dirinya. Jadi butuh pertolongan Tuhan untuk melihat hal ini Bapak Ibu. Tidak layak bagi kita untuk merasa diri lebih daripada orang lain. Karena kita sama-sama ciptaan, sama-sama manusia yang berdosa, butuh pertolongan Tuhan. Hitler juga gagal melihat citra Allah dalam pribadi orang lain. Itu yang juga mencelakakan dia. Yang kedua, Tywin Lannister. Dia gagal melihat potensi diri sebagai seorang manusia. Walaupun memiliki kepintaran dalam berpolitik, strategi perang, dia gagal melihat keberadaan orang lain yang membantu dirinya memutuskan sesuatu yang bijak. Jadi Tyrion ini anak yang membunuh dirinya menjadi orang terpenting kedua pada akhir series ini. Dia tidak memiliki hati yang penuh pengertian, Tywin, seperti apa yang diminta Salomo, dan tidak memiliki keadilan seperti apa yang diminta Salomo. Yang ketiga, B.J. Habibie. Kita bisa mengambil pengalamannya dia, Bapak Ibu, dalam lingkungannya. Bagaimana ketika itu dia dipaksa gagal oleh oligarki, dan bukan kemampuan dia untuk memimpin yang salah, tapi lingkungannya. Ketika dia menyampaikan sesuatu, mungkin kita juga pada saat ini tidak bijak menyampaikannya, orang akan tidak suka kepada apa yang kita sampaikan. Misalnya dengan perkataan yang kurang pas, kurang enak, menusuk. Orang tidak akan suka, akhirnya ada ketidaknyamanan dalam lingkungan kita. Yang kedua, menyadari keterbatasan diri. Yang menjadi poin dari sini adalah bijak dalam melihat segala hal. Jadi ketika kita melihat pengalamannya B.J. Habibie dalam pekerjaan, bijaklah untuk melakukan kewajiban dalam dunia pekerjaan kita. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pastinya. Contohnya, ketika kita sudah bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita, bantulah orang lain.
dalam pekerjaannya. Atau kita bisa menyebarkan positive vibes begitu ya. Ketika lingkungan kerja terasa kaku atau lain sebagainya, di perkantoran terutama yang suka ada di film-film juga, lingkungan kerjanya diem gitu ya. Ya sebarkanlah positive vibes kepada orang-orang di sana supaya menjadi baik suasananya. Ya mungkin orang-orang bakal mengira so asik, ngapain sih banyak ngomong apa lain sebagainya. Tetapi ini menjadi penting, ketika hal ini dibiasakan, orang akan mudah juga terbiasa kepada pribadi kita yang menceriakan suasana. Yang kedua, dalam pelayanan, menciptakan ruang pelayanan yang nyaman juga penting. Bijak dalam bertutur, berlaku di dalam pelayanan yang dilakukan itu penting. Misalnya dalam ruang konseling pastoral ada satu masalah, jemaat datang ke pendetanya. Pak, saya mau mengaku dosa, saya mau meminta maaf, saya mau berkonseling dengan Pak Pendeta atau Ibu Pendeta. Pendetanya langsung ngomong gini, gak usah, kamu itu sudah berdosa dengan apa yang kamu buat. Lihat teks. Apa gak nyaman gitu ya hati seorang jemaat ketika datang ke ruang konseling dengan penghakiman yang sangat luar biasa? Salah satu contohnya itu. Jadi perlu diingat juga ketika misalnya bukan di ruang konseling atau dalam kepanitiaan. Ketika ada satu hal yang tidak mengenakan begitu ya di kepanitiaan atau di kepengurusan komisi, ingat motivasi untuk melayani, bukan untuk memenuhi hasrat sebagai manusia, bukan untuk memenuhi hasrat orang lain, tapi motivasi kita untuk melayani adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi itu yang perlu diingat. Bukan membuat satu orang, satu kelompok, atau satu gereja ini satu visi dengan kita, satu pemahaman dengan kita. Tidak demikian. Tetapi kita yakin dan percaya ketika semua hal, termasuk pelayanan dan pekerjaan, dilakukan dengan hati yang bijak, hati yang mau mendengar, semuanya akan baik. Ruang pelayanannya menjadi nyaman dan membuat kita bertumbuh berkembang. Bukan sikut kanan kiri, mau tampil paling atas. Nah ini, tong kosong nyaring bunyinya. Banyak yang tahu peribahasa ini. Orang yang banyak bicara itu yang di kiri, kalau dari saya cenderung otaknya diperlihatkan itu kecil gitu ya. Tidak ada isi dalam apa yang dia katakan. Tidak ada hal-hal baik dalam apa yang dia katakan. Makanya diperlukan yang tadi, left somea atau hati yang mendengar. Supaya kita bisa fokus mendengarkan. Tidak hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi benar-benar didengarkan secara mendalam. Fokus untuk memahami. Setelah didengar, dipahami, baru terwujud dalam laku hidup dan keputusan yang diambil. Jadi kita perlu memposisikan diri dengan baik dan benar juga. Ketika kita mempunyai hikmat dari Allah, posisikanlah diri dengan baik. Ada saatnya kita untuk bicara, dibutuhkan untuk dibicara. Ada saatnya kita dibutuhkan hanya untuk mendengar. Maka kita akan peka terhadap situasi yang terjadi dan mengasah kemampuan kita untuk memutuskan sesuatu. Dan yang paling penting, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ini membangun hubungan kita dengan Allah yang mengajar kita melalui firman-Nya di Alkitab dan di pengalaman perjumpaan dengan orang lain. Itu juga tidak boleh dilupakan. Bagaimana orang lain menjadi tempat kita belajar, bukan hanya teks Alkitab, tapi pengalaman yang baik
supaya kita memiliki spiritualitas dan relasi yang baik juga dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita hikmat dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam dunia yang penuh tantangan, penuh godaan ini. Pelajarilah, carilah, dan renungkanlah hikmat Tuhan, supaya kita memiliki hati yang bijaksana, hati yang berlaku baik, hati yang mau mendengar. Bijaklah juga dalam membuat keputusan, milikilah empati terhadap sesama, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan bantu dia. Cerminkanlah laku hidup orang yang berhikmat di dalam penyertaan Allah, keteladanan Yesus, dan tuntunan Roh Kudus. Tuhan menolong kita. Amin. Saat teduh untuk kita sekarang.